Oke, selamat malam. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang laporan proyek kelompok kami. Nama saya adalah Davian Abad Morris dan saya bersama. Nama saya Najwa Sahada Putri. Nama saya Dilon Salimawan. Dan topik kami adalah membangun relasi dengan Tuhan, sesama dan lingkungan hidup, yaitu tema besar kami. Dimulai dari daftar isinya terlebih dahulu, jadi ada 6 bab, yaitu dari bab 1 hingga bab 6, pendahuluan profil tempat pelaksanaan proyek, usulan program, laporan pelaksanaan program, analisis keberhasilan proyek kelompok, dan juga rekomendasi. Serta pada akhirnya akan ada lampiran. Jadi dimulai dulu dari pendahuluannya. Jadi latar belakangnya adalah pengaruh perkembangan anak pada usia dini yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu keluarga, yaitu sekolah, dan juga paparan teknologi. Jadi tidak hanya sosial tapi juga ke teknologi. Nah, setelah kami mewawancarai para pihak kepala sekolah dan juga guru TK Bukit Dago, yaitu yang berkolaborasi dengan kami pada proyek kali ini, kami menemukan beberapa isu dan kami melihat bahwa si isu-isu itu merujuk kepada kebiasaan mereka dan juga sikap mereka, dan mereka memiliki kekhawatiran tentang perkembangan anak. Dan juga kami melihat bahwa penggunaan gadget juga sangat berpengaruh. Jadi kami sangat berfokus untuk melakukan kegiatan-kegiatannya tanpa teknologi atau secara minim menggunakan teknologi. Nah, dan juga kami sangat fokus kepada aspek literasi dengan output kami, yaitu membuat buku cerita barudak dan juga selanjutnya seperti board game yang interaktif agar mereka juga dapat melepas dirinya dari game HP dan juga bisa fokus kepada permainan seperti board game yang sudah tradisional atau konvensional. Nah, selanjutnya yaitu apa sih masalahnya? Jadi yang kami lihat tadi seperti di latar belakang, setelah kami observasi dan kunjungan pada awalnya dan wawancara di TK Bukit Dago, kami menemukan bahwa ada rendahnya kesadaran anak terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan juga ada kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mulai terbentuk dari usia dini, yang umumnya terjadi tidak hanya di TK Bukit Dago tapi juga di luar TK Bukit Dago. Selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman tentang dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, dan juga risiko terbentuknya perilaku tidak peduli terhadap lingkungan kalau misalnya mereka tidak diajarkan sejak sekarang. Nah, setelah itu ada tujuan program ini, yaitu yang pertama ada meningkatkan kemampuan mengendali perilaku anak melalui media pembelajaran kreatif, inovatif, dan juga interaktif. Setelah itu menanamkan kesadaran pada anak dan juga tentang dampak dari penggunaan gadget berlebihan yang takutnya mereka kecanduan, dan juga cara menggunakan gadget secara bijak. Dan selanjutnya yaitu menciptakan pengalaman belajar yang kreatif, interaktif, menghibur, dan juga pastinya bermanfaat bagi anak. Selanjutnya yaitu bab 2 yang akan dijelaskan oleh Nashwa. Di bab 2 ini, kami berkolaborasi bersama TK Bukit Dago untuk proyek kali ini. Alamatnya berada di Jalan Bukit Dago Selatan dan mereka mengajar sejumlah 55 murid dengan tenaga pendidik 4 guru. Kepala sekolahnya itu Ibu Hendayani. Lalu next ada bab 3. Di bab 3 ini, pelaksanaan proyek berbasis pendekatan design thinking yang terdiri dari pertama, ada empathize, cara kami mewawancarai pihak sekolah terlebih dahulu agar menghasilkan output terbaik yang sudah terdokumentasi. Kedua, ada define, dengan cara kami mendidikan dan mengidentifikasi masalah yang akan kami buatkan solusi yang efektif. Lalu ketiga ada ideate, dengan kami memformulasikan solusi bagi masalah tersebut, yaitu output buku board game dan kegiatan yang dilakukan saat sesi. Keempat, ada prototype, yaitu tahap kami mengembangkan output buku cerita, board game, dan panduannya. Akhirnya, tes, yaitu kami terapkan solusi-solusi ini pada saat kunjungan langsung sejumlah 2 kali. Lalu ada empathy map dan topik output kami, yaitu aku bisa merawat lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan program, di mana ini adalah cuplikan dari hasil buku cerita dan board game kami, di mana kami komisi ilustrator untuk menggambarkan karakter yang akhirnya berhasil menarik perhatian anak-anak dan berkesan sangat baik dan disukai mereka. Board games yang dibuat berbasis peraturan ular tangga dengan berbagai tema yang terkait merawat alam sekitar. Lalu setelah laporan pelaksanaan program, yaitu analisis keberhasilan kelompok, kami yang berbasis testimoni dari kepala sekolah
guru, dan peserta didik yang sangat positif terkait sarana, kegiatan, dan juga setelah dievaluasikan, hasilnya adalah murid membangun kebersamaan dan kebiasaan merawat lingkungan sekitar dengan lebih baik dan sejumlah testimoni lainnya. Oke, dan selanjutnya yaitu bab terakhir, yaitu rekomendasi kami untuk pengembangan proyek ini pada masa yang akan mendatang. Yaitu yang pertama, dalam pengembangan standar untuk pembuatan buku cerita dan juga board game, agar pada akhirnya output yang dihasilkan oleh mahasiswa pada angkatan yang akan mendatang itu dapat terstandarisasi ke pertama, dan juga dapat memiliki output yang maksimal yang tentunya akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap proyek ini pada masa depan, dan juga secara sosial dapat berdampak lebih besar, dan juga dapat memberi pengalaman yang lebih baik bagi seluruh pihak, maupun diri sendiri dan juga pihak yang lainnya. Setelah itu yang kedua yaitu penyediaan sesi pembekalan, seperti sesi-sesi cara mengajarkan mereka cara mengajar saat melakukan kunjungan, cara melakukan wawancara yang benar, dan sepertinya, agar mereka dapat mendapatkan ilmu-ilmu dalam komunikasi, dan juga agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik dan juga benar. Dan terutama proyek ini sudah menghasilkan hasil yang sangat baik bagi angkatan kami dan juga kelompok kami terutama. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa lampiran, yaitu foto-foto dan video di mana kami melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah pada kegiatan kami menggambar bersama-sama. Kami membagi kelompok menjadi 11 kelompok sekitar, karena ada 55 murid, dan juga melakukan sesi mewarnai bersama. Dan juga kami sudah melakukan permainan board game secara bersamaan dengan anak-anak TK Bukit Dago, dan juga kami sudah membaca buku bersama mereka. Selanjutnya yaitu pada saat kami mengajar juga, dan juga saat kami membaca bersama mereka, dan juga bermain board games bersama mereka. Lalu ada transkrip wawancara Ibu Karin, yaitu salah satu ibu guru yang kami wawancarai. Selanjutnya ada transkrip wawancara Ibu Mika, yaitu salah satu ibu guru yang mengajar di TK Bukit Dago. Dan selanjutnya yaitu transkrip wawancara peserta didik yang bernama Mika, Yuna, dan Rara, terkait buku-buku dan juga kegiatan yang kami telah lakukan. Selanjutnya yaitu inilah adalah laporan pelaksanaan mingguan dari minggu pertama ke minggu ketiga, lalu ada minggu keempat, minggu kelima, dan yang terakhir minggu ke-6, dan ini adalah laporan keuangan kami. Dan ini adalah identitas kami. Semoga proyek ini dapat bermanfaat pada kedepannya, dan kami sangat berterima kasih kepada para dosen dan juga teman-teman kami yang membantu dalam proyek ini. Demikian, dan terima kasih dari kelompok kami. Nama saya Daviana Putmoris. Nama saya Najwa Ada Putri. Nama saya Dilondri Cahayamawan. Dan ini adalah akhir dari presentasi laporan proyek kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.